Pemirsa, untuk kemudian mengetahui perkembangan kasus terkini tentang Alvaro, anak yang telah wafat dan juga sebelumnya mengalami mati batang otak pasca operasi amandel, kami sudah terhubung dengan Pak Albert Francis, ayah dari almarhum Alvaro. Selamat siang Pak Albert. Iya. Pak Albert, pertama kita turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa Bapak dan juga keluarga. Kami turut prihatin juga atas peristiwa ini. Bapak sehat? Oke. Pak Albert, kita kan sudah tahu tentang informasi mengenai kematian dari almarhum Alvaro ini, tapi dari pihak keluarga mungkin bisa diinformasikan kepada kami seperti apa, Pak? Ya, pada tanggal 2 itu ya saya mengembuskan napas terakhir di pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami masukkan di dalam rumah duka Santa Elizabeth untuk melanjutkan prosesi pemakaman, dan sampai akhirnya dimakamkan kemarin di tanggal 4 Oktober ya, di TPU Padurenan. Oke. Pak Albert, mungkin bisa ceritakan juga sesaat sebelum pada saat operasi dilakukan terhadap Alvaro ini, memang pihak keluarga sempat diberikan informasikah mengenai jalannya operasi dari pihak rumah sakit atau dokter? Kalau untuk proses operasi itu sempat jadi diinformasikan oleh dokter THT yang terkait. Memang sempat diinformasikan bahwa operasi berjalan lancar ya Bu kepada istri saya, dan sempat diperlihatkan juga amandel anak saya itu, seperti itu. Pak Albert, mungkin kita mundur ke belakang sedikit. Kedua anak Pak Albert ini menjalani operasi amandel, operasi ringan mungkin bisa dikatakan seperti itu. Apakah memang ada keluhan amandel yang menutupi saluran pernafasan atau seperti apa Pak awal mula kejadian sebelum operasinya? Oh iya, jadi pada saat sebelum operasi itu memang anak saya dibawa ke Rumah Sakit Kartika Husada untuk dirawat, ya, untuk melakukan perawatan, dan di situ ditemukan oleh dokter THT-nya bahwa anak saya amandelnya sudah terlalu besar dan harus diangkat, seperti itu. Jadi kami dirawat dulu anak kami, dan selama 1 minggu waktu itu, dari tanggal 7, tanggal 8 sampai ke tanggal 14. Tanggal 14 kemudian diputuskanlah bahwa anak ini memang benar-benar harus dioperasi amandelnya, untuk pengangkatan amandel. Kedua anak kami sebenarnya, kakaknya yang pertama yaitu Vincent dan juga adiknya Alvaro saat itu. Oke. Pak, pada saat operasi pihak keluarga ini sempat menandatangani berkas persetujuan operasi kah? Baik, jadi pada saat mau dilakukan tindakan operasi, yang mana sebelumnya dijadwalkan di pukul 12 siang, saat itu istri saya sudah menunggu untuk tindakan operasinya. Akan tetapi karena tidak kunjung datang, ditunggu sampai jam 12 belum datang juga, jadi istri saya berpikir untuk, bisa nih mandi dulu sebentar, karena kami datang di rumah sakit itu dari jam subuh. Kemudian istri saya mandi, dan di saat itulah 12 lewat, anak saya diambil oleh suster atau perawat di rumah sakit tersebut tanpa menunggu istri saya selesai dulu, atau tanpa pendampingan dari orang tua pada saat itu. Dan setelah istri saya selesai mandi, istri saya bingung dan panik saat itu karena anaknya sudah tidak ada di dalam ruangan rawat inap. Jadi istri saya tahu dari kakaknya bahwa adiknya sudah dibawa ke ruang operasi, dan kemudian istri saya mencarilah anaknya Alvaro ini ke ruangan operasi. Akhirnya ketemu ruangan operasi, dan baru disitulah istri saya disodorkan form yang harus ditandatangani. Dan karena di saat itu sedang situasinya istri saya ini panik dan kalut, jadi istri saya ya main langsung tanda tangan saja, begitu. Oke. Dalam saat itu Alvaro sudah dilakukan operasi ya, baru dilakukan operasi, kemudian baru dikasih surat kepada pihak keluarga, begitu ya? Kita sebenarnya juga tidak tahu apakah saat itu, saat anak kami sudah di dalam ruangan operasi, apakah saat itu sudah melakukan tindakan operasi atau tidak. Karena kami tidak diberitahu untuk itu juga. Istri saya waktu itu karena sendirian, istri saya datang ke ruangan operasi, maksud untuk menemui anak saya dulu sebelum dia operasi. Tapi tidak diperbolehkan karena sudah di dalam ruangan operasi.
Dan kami pun tidak tahu kalau saat itu apakah anak kami sudah ditindak operasinya atau belum, begitu. Oke, tapi Pak Albert, diagnosa dari dokter mungkin mengenai kondisi Alvaro memang se-urgent itukah untuk melakukan operasi amandel? Iya, memang dari dokter THT-nya sangat menyarankan untuk amandelnya diangkat. Karena katanya amandelnya sudah terlalu besar dan hampir berdempetan. Gitu. Oke. Pak, pasca dilakukannya operasi, ini kami konfirmasi juga. Kakaknya juga kan melakukan operasi, kemudian Alvaro juga melakukan operasi. Ini yang dilakukan operasi pertama kali Alvaro atau kakaknya siapa, Pak? Alvaro dulu, di pukul 12 siang itu Alvaro, dan kakaknya itu di pukul 15. Oke, ketika sang kakak ini selesai melakukan operasi, Alvaro tidak kunjung bangun, tidak kunjung siuman, begitu? Tidak kunjung siuman. Apa diagnosa dari dokter saat itu? Dari dokter mengatakan bahwa itu adalah respirasi dan sedang ditindaklanjuti. Karena Alvaro sempat mengalami napas dan henti jantung yang kemudian dilakukan pertolongan pertama sampai kemudian dimasukkan ke ruang ICU. Saat dimasukkan ke ruang ICU itu Alvaro sedang mengalami kejang hebat yang sampai pada akhirnya anak kami ini istilahnya ditidurkan lagi, diberikan obat bius kembali, seperti itu. Oke, ini kan dan akhirnya mengalami koma. Oke. Setelah dioperasi, kemudian juga sempat kejang-kejang dan juga sempat koma. Ini adakah penjelasan dari pihak rumah sakit mengenai apa yang terjadi terhadap Alvaro, Pak Albert? Yang penjelasan dari rumah sakit hanyalah ini adalah resiko operasi yang mungkin terjadi, ya, yang mana tidak mereka pikirkan akan terjadi, dan mereka sedang menindaklanjuti proses-prosesnya. Jadi sedang dilakukan observasi dan sedang dimasukkan obat-obatan. Hanya itu penjelasan dari pihak rumah sakit saat itu. Oke. Pak Albert, mungkin terakhir langkah hukum yang saat ini sedang diambil oleh pihak keluarga seperti apa, Pak? Oke, baik. Memang mungkin kita sudah ketahui bahwa laporan ke Polda Metro Jaya memang sudah masuk. Tapi setelah meninggalnya anak kami dipanggil oleh pihak keluarga besar untuk rapat keluarga. Ya, sampai saat ini pun kami masih mencari keputusan yang terbaik, baik untuk keluarga ataupun untuk ketenangan anak kami. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Apakah banyak. kami akan melanjutkan atau tidak? Oke, baik, terima kasih banyak Pak Albert, dan kami sampaikan turut berduka cita sekali lagi tentang peristiwa yang dialami oleh Pak Albert dan juga keluarga. Semoga sehat selalu untuk Pak Albert dan juga keluarga.